Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fatahila. Kali ini kita akan membahas mengenai kesuksesan, ya, arti dan makna suatu kesuksesan. Mungkin Anda ada yang bertanya, kenapa saya sering menulis artikel tentang kesuksesan, ataupun di video-video yang sebelumnya saya juga mengulas mengenai kesuksesan orang lain. Ya, apakah saya sendiri sudah sukses kok berani-beraninya sudah mengumumkan hal itu? Nah, itu adalah suatu pertanyaan yang sangat menarik dan bagus sekali untuk saya kupas di video ini. Namun jangan lupa Anda subscribe dulu video saya, like, dan bisa share ke teman-teman Anda. Semoga semua konten yang ada di video ini bermanfaat untuk Anda dan teman-teman Anda. Oke, saya lanjutkan begini ya. Kalau saya pribadi ditanya, Mas, apakah Anda sudah sukses? Saya bilang, tentu saya belum sukses. Tapi dalam hal apa? Ya, kenapa? Karena sukses itu ada berbagai macam segi, ya. Tidak hanya sukses dari segi finansial atau ekonomi saja. Misal katakanlah ada seorang pengusaha, dia sudah kaya raya, lantas dikatakan sukses. Memang benar dia sukses, tetapi dia sukses hanya dari segi finansial dan ekonomi saja. Lantas apakah dalam bidang lain dia sudah sukses? Belum tentu, ya. Kenapa? Karena sukses itu tidak hanya pada satu bidang saja, yakni sukses finansial dan ekonomi. Tidak hanya dalam bidang itu saja, tidak. Namun sesungguhnya sukses itu ada banyak sekali macamnya di dunia ini. Dan sifatnya sukses itu selalu berkelanjutan, ya, progresif. Mulai sukses, semakin sukses, dan sangat sukses. Dan lagi yang menariknya adalah sukses itu ada yang semu dan ada sukses yang hakiki atau sukses yang sebenar-benarnya sukses. Nah, ini bahasan yang menarik ya, agar kita tidak salah paham mengenai kesuksesan. Yang pertama adalah bahwasanya sukses itu berproses. Kita dari kecil, bayi lahir dari seorang ibu, kemudian kita belajar merangkak, belajar berjalan, sampai bisa belajar berbicara. Itu adalah kesuksesan bagi anak kecil. Setelah dia dewasa, dia sekolah, dia kuliah, dia lulus, dan itu adalah kesuksesan juga bagi seorang anak, yaitu kesuksesan dalam sekolah atau sukses dalam menjadi seorang mahasiswa dan mendapatkan prestasi yang bagus. Itu sukses. Nah, kemudian setelah dia kuliah, ya, misalkan dia bekerja atau dia menikah, ya, di saat dia mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan gaji, itu pun dia sukses, gitu. Jadi suksesnya terus berlanjut, tidak ada selesainya, gitu. Makanya yang namanya sukses itu selalu berjenjang, ya, progresif, ya. Artinya progresif itu adalah mulai sukses, semakin sukses, dan sangat sukses. Namun di sisi lain ternyata sukses itu sifatnya semu. Maksudnya semu itu gimana? Semu itu adalah apa yang kita kejar ternyata tidak ada. Misalkan tadi seorang mahasiswa yang ingin punya prestasi baik, ingin IPK-nya bagus, punya kenalan dosen-dosen yang profesional, dan setelah dia lulus, dia ditempatkan di tempat kerja yang layak, gitu. Ternyata benar, setelah dia lulus, dia mendapatkan pekerjaan yang dia idam-idamkan. Nah, selama dia bekerja di tempat tersebut, lama-kelamaan dia jenuh, dia bosan, dia seolah mencari sesuatu yang gak ada. Dia sudah mendapatkan, tapi ketika mendapatkan, kosong. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesuksesan yang semu. Nah, faktanya semua manusia di dunia ini mengejar kesuksesan yang semu atau keberhasilan yang semu. Kok bisa begitu? Iya, karena orang yang semacam itu, yang mungkin termasuk kita juga, ya, bahkan termasuk saya sendiri, masih mengejar kesuksesan yang sifatnya semu.
belum kesuksesan yang sifatnya hakiki, sukses yang sebenar-benarnya sukses yang bisa membuat kita bahagia lahir dan batin. Sebaliknya, kalau sukses yang sifatnya semu hanyalah membawa kebahagiaannya semu pula, ya, kebahagiaannya sifatnya sementara, setelah kita alami selesai, hilang, sudah nggak ada, seperti itu. Nah, saya mengetahui seorang pengusaha sukses, ya, kalau masalah duit, masalah uang jangan ditanya lagi. Dia seorang miliarder, ya, usahanya ada di mana-mana, ya. Suatu hari dia punya ambisi untuk menjadi seorang pemimpin, ya, katakanlah bupati, ya, bupati. Setelah dia menjadi seorang bupati, ternyata dia malah terlibat kasus korupsi. Akhirnya apa? Dia dipenjara. Sampai saat ini dia masih dipenjara. Nah, itu artinya apa? Kesuksesan yang ia cari selama ini, yang ia kejar selama ini hanyalah semu belaka. Begitu. Dia memang sukses di bidang usaha dan finansial, sangat sukses sekali, luar biasa. Namun dari segi pemerintahan dia gagal total. Faktanya apa? Dan dia kena kasus korupsi, terkena KPK dan dipenjara. Apakah itu bisa disebut pemimpin yang berhasil? Tidak, kan? Nah, oleh karena itu, sesungguhnya apa sih kesuksesan yang sebenarnya itu? Dan inilah yang harusnya kita cari, ya. Tidak hanya meraih prestasi, meraih keberhasilan. Kita punya usaha, punya bisnis, kita punya passive income, kita punya pekerjaan yang layak, punya keluarga yang bahagia, punya anak-anak, punya kerabat, sahabat yang baik. Tidak hanya itu sukses itu, ya. Atau katakanlah Anda seorang atlet, Anda bisa juara nasional, bahkan juara internasional. Setelah itu apa? Nah, kalau sudah selesai sampai di situ, meskipun Anda bisa mempertahankan kesuksesan Anda, maka kalau hanya sampai sebatas itu masih kesuksesan yang semu, belum kesuksesan yang sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Sukses yang sebenarnya itu, yakni menjadi manusia yang bermanfaat. Itu prinsip saya. Sukses yang sebenarnya adalah ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, dimanapun kita berada menjadi orang yang bermanfaat. Apapun profesi yang kita emban, kita menjadi pribadi yang bermanfaat, ya. Entah itu seorang TNI, seorang polisi, seorang pengusaha, seorang petani, seorang guru, bahkan seorang YouTuber, ya, bahkan ibu rumah tangga, atau profesi apapun juga, ya, bisa meraih kesuksesan yang hakiki selama dia bisa menebarkan manfaat, selama bisa menjadi orang yang baik, yang bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain juga. Itulah baru nanti bisa mendapatkan nilai-nilai dari kesuksesan yang sebenarnya, yang ia bawa hingga dia mati, bahkan dia setelah mati tetap akan membawa manfaat dari kesuksesannya itu, seperti itu. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka kesuksesan yang kita raih, prestasi yang kita raih itu sifatnya tidak hanya duniawi, tapi juga ukhrawi. Ya, artinya apa? Kita bisa mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat, begitu. Tidak hanya kebahagiaan yang sifatnya jasmani semata, tapi kebahagiaan yang sifatnya rohani, ya, atau spiritual. Maka itu jauh lebih utama, jauh lebih bagus daripada sekedar prestasi yang kita capai. Nah, jadi kesimpulannya apa? Apakah kita nggak boleh kaya misalkan? Tentu saja sangat boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah rakus atau menghalalkan segala cara meraup kekayaan yang tidak benar atau dengan cara-cara yang haram. Tentu itu tidak boleh. Namun kalau kita bisa kaya dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dan memberikan manfaat kepada orang lain juga, tentu itu sangat bagus dan sangat ideal. Nah, sekarang tugas kita sebagai manusia apa? Kita menjadi apa? Kita berprofesi di bidang apa? Ya, disitulah kita membawa manfaat, disitulah kita menebar manfaat sekecil apapun itu. Ya, kalau misalkan sekarang kita belum menjadi orang yang bermanfaat, bagaimana? Nah, yang terpenting adalah kita tidak merugikan orang lain. Kita berusaha sebaik mungkin menjadi pribadi yang tidak membuat rugi orang lain.
apapun bentuknya itu. Kemudian ditingkatkan menjadi pribadi yang bisa memberikan keuntungan bagi orang lain, ya, entah dari apapun itu, ya. Kalau kita sebagai guru atau seorang coach, seorang trainer, maka ilmu kita yang membawa manfaat pada orang lain. Kalau kita seorang usaha, maka inspirasi usaha kita, motivasi bisnis kita, atau hasil dari usaha kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Atau uang yang kita punya, kita bisa berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Apabila kita seorang YouTuber misalkan, tidak hanya lantas mencari subscriber sebanyak-banyaknya dan mencari viewer yang sangat banyak, tapi apa manfaat di balik video tersebut? Bermanfaatkah atau malah justru merugikan orang lain? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Jika kita bisa membawa manfaat dimanapun kita berada, apapun profesi kita, maka disitulah kesuksesan hakiki, keberhasilan yang sebenarnya akan kita raih. Begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.